senang banget. Alhamdulillah, Akhirnya bisa mampir ke JPNN. Ini kalau nggak salah belum lama ini baru ngeluarin album ke-7 nih, bulannya mereka bilang kita terlibat bersama ya. Kita bersama nih setelah album ke-6 rilis, jedanya cukup lama. Apa sih membuat lama apa dari album ke-6 ke-7 ini cukup lama penulisannya? Sejujurnya kami tadinya sempat berpikir bahwa mungkin kita nggak rilis album lagi setelah album ke-6 tersebut, karena ternyata trennya single sempat ikut alurnya rilis single, karena energi yang dibutuhkan buat menggarap single memang jauh lebih kecil dibanding garap album, jadinya prosesnya lebih cepat dan orang-orang lebih suka kepraktisan, kita ikutan. Tapi lama-lama mikir kok nggak ada rumahnya ya ini single-singlenya ini, pengen banget punya rumahnya, pengen banget bukan cuma albumnya digital tapi album fisik juga. Jadi deh digarap di album ini. Itu butuh berapa lama sih Mas dari untuk pembuatan album ke-7 ini? Album ke-7 ini kalau dilihat dari album sebelumnya yang album ke-6 Jabat Erat itu waktunya jedanya itu sekitar 6 tahun. Tapi 6 tahun ini nggak kita melulu ngumpulin lagunya ya. Yeah. Jadi karena kayak kata Indra tadi, kita itu sempat ngeluarin single. Ya terus setelah itu baru kepikiran kok sayang ya cuman single aja gitu. Nah, mulailah kita berpikir album. Cuman memang kebetulan terhalang pandemi juga. Iya. 2 tahun. Jadi baru tahun berapa? 2021 kemarin ya kita baru kurang lebih setahun. Iya, Setahun setahun belakangan kita belakang. kencengin sisanya buat jadi album. Untuk lagu di sini ada berapa banyak di album tersebut dan inspirasinya dari mana sih? Ada 12 lagu. Kalau 12. Kenapa 12? Banyak inspirasi banget. inspirasi dari mana-mana, karena sejak setelah rilis album ke-6 kita mulai bikin single yang Ya. akhirnya jadi cikal bakal album juga. Jadi inspirasi beragam sekali ya dari Ya. yang kita Temui di mana-mana. temui di jalan waktu tour, waktu manggung sebelum pandemi. Terus yang pas pandemi juga ya, Wah, hampir gitu. separuhnya mungkin Ya. kita kerjaan saat Ya. pandemi. ya. Jadi banyak ngelamun di rumah gitu, bangun pagi udah habis ngopi-ngopi banyak bengong, gitaran nemu gitu ya gitu deh. Jadi album ini album yang paling banyak dibikin dari proses melamun. Berarti malamnya justru menghasilkan karya gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dari kan kemarin-kemarin kan hanya single-single, tapi dari single-single tersebut ada nggak sih yang akhirnya masuk ke album yang sekarang? Atau Ada. lagu ini baru kemarin? Ada. Jadi sebagian lagu di album ini adalah single yang udah kita rilis dari tahun 2018. Jadi itu single pertamanya judulnya Rencana Berbahaya. Itu pertama kali kita rilis single di luar album Jabat Erat. Udah deh. Akhirnya kita masukin deh. Jadi biar ada rumahnya. Biasanya kan di album pasti ada yang jadi pionir lah dari semua lagu. Apa sih pionir lagu? Unik. Kalau dulu kan biasanya albumnya jadi dulu ya, baru kita pilih ya. Kalau sekarang karena kita ngerjainnya single per single, jadi kita selesai satu single kita rilis, jadi semua kita treatmentnya sama, kita pol-polan pokoknya semuanya gitu. Bikin video klipnya, terus kita promonya, kayaknya ya pokoknya semua sama sih ya. Iya, semuanya dianggap akan jadi single. Akan jadi single. Nah, tapi memang yang berbarengan rilis dengan album ini judulnya Mendengar Kabar. Iya. Nah, itu kita pengen bernostalgia dengan musik pop Indonesia era akhir 80-an sampai awal 90-an. Jadi sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya dengan aransemen yang mungkin teman-teman bisa dengar sendiri. Ternyata menyenangkan sekali bertualang dengan aransemen tersebut. Salah satu keuntungan panjangnya waktu pengerjaan album ini, musiknya itu benar-benar jadi sangat beragam, berwarna banget. Jadi ada yang 90-an, ada yang 80-an akhir, ada yang Dengan modern. Jadi kita sih nggak waktu bikin albumnya kita nggak mikir ini akan diarahkan kemana, karena tadinya kan memang single per single gitu. Tapi setelah kita kumpulin,
kok ternyata malah jadi menarik banget. Iya. Beragam banget ya. Tapi kalau misalnya makna dari mereka bilang kita terjebak bersama sendiri, apa sih? Jadi itu maknanya sebenarnya. Coba Mas Ang. Gimana, Mas Ang? Monggo Mas. Ang. Makna dari mereka bilang kita terjebak bersama. Makna dari ini sebenarnya ada di lirik lagunya sih. Mereka bilang kita terjebak bersama. Jadi Itu benar adanya. iya, itu benar adanya. Jadi itu bisa diartikan band ini atau semua yang merasakan itu sebenarnya. Jadi luas ya. Terjebak bersama satu sama lain Iya. di sebuah pekerjaan atau di sebuah hubungan, tapi terjebak yang indah gitu. Untuk menggambarkan kebersamaan sama 21 tahun juga album ini gitu menggambarkan itu. Banget, sangat menggambarkan kebersamaan kita, naik turunnya kita, jatuh bangunnya, susah senang bareng-bareng. Alhamdulillah dari 20 tahun lalu sampai hari ini orangnya masih 4 ini. Berarti ada beberapa lagu yang menggambarkan perjalanan band nggak sih di album ini? Judulnya Terjebak Bersama. Itu memang lagu yang kita bikin khusus buat momen 20 tahun The Rain gitu. Tadinya kita mau bikin konser 20 tahun The Rain. Apa ya judulnya ya? Nah, Ipul ada ide judulnya konsernya Terjebak Bersama. Wah, ya udah kita bikinin lagunya. Malah jadi single gitu. Berarti malah dari buat konser dulu justru Betul. single Iya, gitu. iya. Berarti apa namanya kalau untuk itu udah pandemi ya Mas ya? Mm-mm. Berarti setelah turun pandemi masih pandemi tapi udah menuju endemi. Iya. Berarti ini memang dari sendiri udah mulai mau konser-konser gitu ya. Ya, Ya. ya. Perdana setelah Lebaran kita manggung beberapa waktu lalu, dan sekarang untuk pertama kalinya dalam 2 tahun kita akan kembali menggelar tour ke beberapa kota, dimulai dari Jakarta dulu, terus nyambung ke Purwokerto, Jogja, Solo, terus mungkin ada beberapa kota lanjutan masih menunggu konfirmasi. Jadi ini memang dalam rangka 20 tahun merayakan keren gitu ya. Ya, jadi nama turnya memang Terjebak Bersama The Rain Tour 2022. Itu startnya dari bulan apa sih Mas? Ini minggu depan. Oh minggu depan baru mulai. Tanggal 9 Juni dimulai dari Jakarta, lanjut. Berarti excited banget ya sih Mas. Ini kan akhirnya mengenapa penggemar apalagi dalam rangka 20 tahun dari Iya. Deg-degan sih. Banget dan Deg-degan panik. sama iya. Banget dan panik karena panik dalam artian selama 2 tahun kemarin pandemi itu kita nggak ada panggung off air sama sekali. Adapun panggung itu cuma virtual kan. Nah, jadi rasanya kita mau manggung di depan orang lagi yang bisa kita tangkap energinya itu gitu banget. Iya. Ya, jadi itu pertanda kalau kita mesti latihan lagi. Masuk Ah. studio ya nggak sih? Benar. Betul banget itu. Kacau mainnya berantakan. Oh iya. Kebetulan waktu sebelum pandemi memang jadwal lagi padat-padatnya, bener-bener nggak sempet. Jadi latihan itu memang ya pas sound check atau misalnya 1 kali latihan untuk beberapa event sekaligus gitu. Untuk event selama 2 minggu ke depan kita 1 kali latihan. Saking nggak ada waktunya. Kalau sekarang slow, waktunya banyak banget. Eventnya yang belum ada kemarin. Jadi sekarang alhamdulillah lah bisa kembali jalan. Salah satu hal yang sangat kita syukuri ya, karena selama pandemi kemarin berbagai kemungkinan terburuk itu terbayang aja, dan bukan cuma kami tentunya, semua musisi, semua Tim produksi. tim produksi sudah tadinya mikir waktu itu, ingat banget waktu awal 2020, mungkin nanti habis Lebaran 2020 lanjut, habis Lebaran 2021 lanjut lagi, ternyata alhamdulillah masih ada harapan, dan sekarang harapannya mulai menunjukkan titik cerah. Mas, kenapa The Rain masih butuh tour? Karena seluruh Indonesia udah tahu The Rain. Ternyata tidak. Ternyata tidak. The Rain masih sangat butuh tour. Selain tour itu salah satu cara untuk benar-benar ketemu langsung sama teman-teman yang suka sama The Rain, itu buat menyehatkan
bukan cuma keuangan ya, tapi juga mental kita, kesehatan kita dalam bermusik. Terus kita juga baru menyadari bahwa ternyata banyak yang belum tahu sama kita, mungkin tahu sama The Rain, tahu lagunya, tapi nggak pernah bisa bersentuhan langsung dengan The Rain. Contoh sederhana aja, minggu lalu kita baru mulai ngaktifin akun TikTok. Jadi tadinya kita nggak pernah mau ngurusin, udah nggak usah ikut-ikutan lah gitu. Sempet dibikin akun TikToknya, dibikin kayaknya dari tahun lalu, ya nggak aktif gitu. Ya udah dari minggu lalu kita bikin, dan ternyata rame banget komentar yang masuk yang akhirnya ketemu The Rain. Itu loh. Dan pergerakannya cepat sekali gitu pertumbuhannya. Situ kita semakin yakin bahwa kita memang harus bergerak, nggak cuma berharap dengan merilis lagu semua orang akan tahu gitu. Kurasi lokasi turnya gimana? Dimulai dari Jawa Tengah dan Jawa Barat karena itu yang terdekat dulu dijangkau lewat darat. Ada rencana untuk nyambung ke Jawa Timur, tapi nanti melihat jalurnya dulu. Berarti akan bawa rilisan fisik si album baru ini nanti? Bener, jadi kita akan bawa CD, bawa merchandise, bener-bener jualan direct selling di sana. Hasil direct sellingnya diputar lagi untuk berbagai pergerakan The Rain berikutnya.